Baik, selamat pagi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa saya yang terhormat dan juga Ibu Christine yang saya hormati juga. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan acara responsi ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, responsi adalah acara yang diadakan oleh HIMTI bersama dengan jurusan untuk mempersiapkan teman-teman SOCS semua untuk menghadapi ujian-ujian sekolah kita ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang database teknologi yang akan diajari oleh Ibu Christine Margi selaku pengajar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, uh, saya persilakan Ibu Christine Margi untuk waktunya. Oke, ya terima kasih Anselmus ya udah opening untuk kegiatan kita hari ini. Selamat pagi ya teman-teman semuanya. Ini semua Binusian 26 ya, B26 ya. Karena database teknologi itu kan diambil sama teman-teman di B26 gitu ya. Oke, nah eh, hari ini, sebentar ya. Hari ini saya akan memaparkan ya, ibaratnya lebih tepatnya kita akan berdiskusi bersama ya teman-teman ya mengenai mata kuliah database teknologi yang merupakan salah satu mata kuliah yang nanti akan teman-teman tempuh untuk ujiannya juga ya. Sebentar ini karena agak berisik. Sebentar ya, sebentar 1 menit aja saya supaya nggak berisik. Ya, oke. Sorry ya, teman-teman ya. Jadi, mata kuliah database teknologi adalah yang salah satu nanti akan teman-teman ikutin ujian, ya. Oke. Jadi, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan untuk mata kuliah database teknologi ini menjelang teman-teman akan ujian nanti, gitu ya. Tapi sebelumnya teman-teman mungkin saya perkenalan sedikit. Nama saya Christine Margi Suryaningrum. Mungkin di sini ada beberapa yang pernah saya ajar dan sedang saya ajar juga untuk mata kuliah ini. Saya salah satu pengampu untuk mata kuliah database teknologi ya teman-teman ya. Nah, supaya kita ada interaksi, mungkin teman-teman boleh on cam ya, supaya nanti ada interaksi antara saya sama teman-teman. Jadi saya kesannya nggak ngomong sama layar aja gitu. Kita udah nggak lagi di era online ya, semuanya udah onsite ya. Jadi tolong teman-teman memungkinkan untuk bisa online, seperti on cam gitu ya. Oke, saya izin share screen dulu sebentar ya. Saya, eh aduh ininya nggak bisa dibuka. Pengantar dulu ya teman-teman sambil saya coba akses ini. Jadi untuk mata kuliah database teknologi itu kalau teman-teman perhatikan itu mata kuliah apa sih sebenarnya gitu ya. Itu adalah mata kuliah yang teman-teman itu belajar dari mulai merancang sebuah database ya. Data itu yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam sebuah sistem begitu ya. Jadi rancangan itu dimulai dari bagaimana sebuah database manajemen sistem itu bekerja, kemudian bagaimana transaksinya,
ya. Kemudian bagaimana cara melakukan proses normalisasinya, gitu. Nah, kemudian dari hasil normalisasi itu, teman-teman bisa lakukan yang namanya proses apa ya, pembuatan perancangan konseptual, fisikal dan logikal seperti itu, ya. Nah, sebelum masuk ke tahapan-tahapan apa saja yang nanti teman-teman akan lakukan, prosesnya ya, ibaratnya prosesnya itu seperti apa, saya akan sedikit mengulas mengenai database itu sendiri, ya. Mengenai database itu sendiri, database itu sebenarnya apa? Kalau teman-teman perhatikan, sebuah database itu adalah suatu kumpulan suatu data. Data ini yang direpresentasikan ke dalam sebuah tabel, gitu ya, yang saling berhubungan atau berintegrasi antara satu data dengan data yang lain, gitu. Nah, artinya kalau kita berpikir di situ ada data-data yang direpresentasikan ke dalam sebuah database, ya, berarti data itu gak hanya satu atau dua, sifatnya adalah banyak, ya. Nah, banyak ini gak hanya sekedar tidak ada hubungannya, gitu. Tidak hanya sekedar itu. Jadi katakanlah kalau banyak itu artinya antara data yang satu dengan data yang lain itu saling memiliki hubungan atau yang namanya relasi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita punya tabel antara satu dengan yang lain, ya, yang harus kita relasikan itu di mana saja. Oke, saya izin share screen dulu. Sebelum saya masuk ke situ, ini adalah materinya teman-teman ya, dari sesi 1 sampai dengan sesi ke-7. Mungkin kalau banyak dosen ditanya, kisi-kisinya apa Pak, Bu, Miss gitu ya. Mungkin ada yang bilang pertemuan 1 sampai 7. Atau mungkin, oh pelajari ini. Sebenarnya kalau dalam sebuah database, yang utama dipelajari itu adalah konseptual database, merancangnya itu sendiri teman-teman. Ya, kalau dari sisi eh, saya ngomong ya, saya akan kulas review sedikit per sesi dulu sebelum saya masuk ke yang lebih detail ya. Dari sisi pertemuan pertama, teman-teman harus lebih memahami bagaimana database itu. Sebentar ini saya tutup ya, gede banget ya sebenarnya, nggak bisa ya. Ya. Bagaimana sebuah database ya, ini saya nggak gedein ya, jadi segini dulu karena saya harus pindah ke slide-slide yang lain. Bagaimana database itu saling terintegrasi, makanya tadi saya bilang integrasi yang merupakan kumpulan dari data. Nah, kumpulan dari data ini terdiri dari dua hal, ada entitas dan ada relationship. Jadi entitas ini apa? Entitas itu adalah suatu objek. Teman-teman udah belajar tentang objek kan? Berarti dia punya sifat. Katakanlah objek itu student. Gampangnya ya, student, lecture. Dia punya sifat. Sifatnya apa kalau student? Berarti dia punya name. Dia punya nama, ya. Dia punya tanggal lahir. Dia punya alamat, gitu. Nah, entitas studentnya ini harus memiliki objek-objek. Harus memiliki sifat-sifat. Mobil, entitas mobil. Dia punya nomor polisi, dia punya warna, dia punya jumlah pintu, ya. Kan mobil itu kan beda-beda, gitu. Jumlah roda, rodanya mobil ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8.
Nah, jadi di sini entitas itu berarti objek. Yang perlu teman-teman dasar dari sebuah database itu tahu entitas dulu. Ya. Jadi kalau kita gambarkan dari sebuah entitas, entitasnya ini, kita tahu nih, entitas itu misalnya student ini berarti dia dipetakan ketika dipetakan ke dalam sebuah, sebentar, saya ganti warna ya. Dipetakan ke dalam sebuah, apa ya, field. Jadi ada misalnya nih, ya kan, nama. Nah, misalnya ya, kemudian kode mata kuliah yang diambil, misalnya saja. Ini masing-masing ini adalah objeknya, ini sifatnya. Nah, yang perlu kita tekankan dulu nih, dalam sebuah database itu seperti itu. Ya, jadi katakanlah kalau misalnya saya menggambarkan dia ke dalam sebuah, eh, apa ya, tabel lah ya. Gampangnya saya pakai pakai tabel gitu. Saya buat saya buka Excel gitu ya. Bentar ya, saya coba buka Excel. Nanti tadi ada yang nanya, slide-nya akan dikirim nggak? Apa dibagi nggak? Ini ada beberapa slide yang saya ambil dari materi kuliahnya teman-teman, jadi tenang aja. Nanti kalau ada yang materi tentang tambahan dari normalisasi, teman-teman boleh saya share nanti ya. Misalnya tabel mahasiswa, ya, bukan tabel lah, objek atau entitas, entitas mahasiswa. Ya, kita punya apa tadi nih? Kita punya nama, ya, kita punya nama, gitu kan? Dan kita punya kode mata kuliah yang diambil. Ini yang disebut sebagai fieldnya, yang disebut sebagai yang disebut sebagai sifatnya. Ya, jadi kalau yang di sini adalah entitasnya, ini sifat. Dia nggak mungkin berdiri sendiri. Berarti dia berelasi dengan sesuatu. Contoh katakanlah dengan dosen. Berarti ada entitas yang namanya dosen. Mahasiswa ini dengan dosen. Berarti dosen ini punya nomor induk dosen, punya nama dosen. Dia juga mengampu kode mata kuliah yang diampu. Kan seperti itu. Nah, ini yang menghubungkan antara ini dengan ini harus ada relasinya. Nah, sudah punya entitas, sudah punya field, teman-teman pasti berpikir dalam satu buah tabel harus mempunyai kunci primer yang nantinya akan merupakan penghubung antara satu dengan yang lain. Diingat, kunci primer itu ditentukan yang apa? Oh, yang unik. Ya, yang unik, angka atau orang yang nggak punya. Tapi bukan berarti kayak nomor telepon gitu, itu bisa dipakai. Kenapa? Nggak bisa. Karena nomor telepon itu kalau katakanlah sewaktu-waktu hangus, itu bisa diganti sama nomor telepon orang lain. Jadi kita nggak bisa. Jadi ibaratnya adalah nomor ini tidak bisa di-replace. Atau mungkin varchar ini tidak bisa di-replace. NIM, kalau kalian udah lulus atau kalian pindah ke kampus yang lain punya NIM baru, NIM kamu nggak akan dipakai sama mahasiswa lain. Nomor induk dosen, ketika saya sudah nggak jadi dosen misalnya, nomor induk dosen saya apakah dipakai yang lain? Enggak. Jadi kita harus berpikir bahwa ketika menentukan primary key, kita juga harus tahu bagaimana cara menentukan key itu sendiri. Ya, key itu sendiri. Nah, sekarang yang menghubungkan antara mahasiswa dengan dosen biasanya apa? Di kelas. Di kelas ngapain? Oh, dosennya ngajar. Berarti apa yang diajar? Mata kuliah. Mata kuliah ini berarti berupa apa? Berupa sebuah entitas baru. Ya, sebuah entitas. Oh, dia pasti punya kode N dan dia punya nama ini. Dia punya SKS. Misalnya. Nah, ini ada 3 buah objek yang berhubungan nih. Ya, 3 buah objek yang berhubungan. Ada tadi mahasiswa,
ya. Ada dosen dan ada mata kuliah. Teman-teman pasti di kelas juga diajarin sama masing-masing dosen, Bapak Ibu pengampu, bahwa ketika ada entitas yang saling terhubung, kita harus menggambarkan relasi keterhubungan itu seperti apa, ya kan? Contoh, misalnya relasi antara mahasiswa sama dosen. Hubungannya apa? Oh, misalnya menggunakan entity relationship diagram, ya kan? Di ERD itu perlu diingat ada dua. Kita bisa menggunakan metode Sitchin, kita bisa juga menggunakan metode si Crossfoot. Saya mungkin nggak bisa kasih semua materi itu dalam waktu sampai nanti jam 11.40 ya kalau nggak salah ya. Itu semua tuh nggak bisa. Jadi teman-teman harus ingat kembali, saya hanya mereview ya. Oh, kalau si Chen itu dia menggunakan yang seperti ini. Ya, ini nama entitasnya, ya kan? Ini nama fieldnya, gitu. Ini nama fieldnya. Ini kalau si Chen, ya. Kalau si Crossroad, oh dia pakai tabel. Ini judul tabelnya. Ini field-fieldnya di sini-sini. Nah, nanti harus dihubungkan dengan tabel yang lain. Ini nama fieldnya. Nah, ini harus dihubungkan. Kalau yang di sini si Chen, oh dihubungkan menggunakan apa? Oh, relasinya pakai belah ketupat. Ini ada entitas juga. Ini ada field-fieldnya. Nanti teman-teman bisa pelajarin itu. Ya. Kemudian di dalam ERD jangan lupa ada yang namanya kardinalitas. Di dalam kardinalitas kita punya tiga, ya. Kita punya tiga. Yang pertama adalah misalnya one to one, satu ke satu. Ini formatnya bentar ya. Balik lagi ke situ ya. Kayak gini aja deh. Nah, one to one, ya, satu ke satu. Gimana sih satu ke satu? Satu ke satu tuh kayak kayak siswa yang private. Satu siswa diajar oleh satu tutor, contohnya. One to many, satu dosen mengajar banyak mahasiswa. Kayak kalau saya atau dosen ngajar di kelas, satu orang mahasiswanya banyak, ya kan? Many to many, misalnya adalah ketika banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah dalam satu semester. Saya selalu tekankan, teman-teman ya, ketika teman-teman membuat suatu alur atau proses bisnis dalam suatu database, sebenarnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Karena yang teman-teman harus tekankan adalah teman-teman harus konsisten gitu. Jadi kalau pinginnya satu kelas diajar banyak dosen, yang menggambarkannya ya satuan to many gitu. Jadi proses bisnis itu bisa dibuat ke dalam sebuah deskripsi tulisan, kemudian dipetakan ke dalam sebuah ERD seperti ini. Seperti ini, sorry. Ya. Nah, balik ke sini. Balik ke sini. Kalau saya hanya mau pakai crossfoot atau saya mau membuat hubungan antar tabelnya. Hubungan antar tabel berbeda dengan yang namanya entity relationship diagram. Ya. Jadi kalau seperti ini kita harus menghubungkan. Kalau hubungan antar tabel ya menghubungkan. Kalau teman-teman mau bikin yang namanya ERD tadi, berarti ini harus dihubungkan dengan misalnya gini ya. Ini dengan di sini, ya kan? Panjang. Mata kuliah dengan dosen, misalnya. Oh, mahasiswa bisa juga dengan dosen. Nah, sekarang kalau sudah, sebelum dihubungkan sebenarnya adalah teman-teman tahu dulu, oh biasanya ini sebagai strategi.
Kalau menggunakan crossfoot, biasanya di depan ada tulisannya PK. Ini, ya. Ini juga biasanya di depan, ini saya insert ya. Kalau nggak saya tulis aja lah ya. Saya tulis. Ini PK, gitu ya. Harus ada, nanti ini harus ada ininya sendiri ini. Ya. Kemudian berarti ini adalah FK. Masih ingat ya? FK adalah foreign key. Foreign key itu di tabel kita itu sebagai penghubung dengan tabel yang lain. Biasanya FK ini merupakan primary key di tabel yang lain. Jadi karena dia di sini sebagai FK, hubungannya dengan di sini, ini kode mata kuliah ini sebagai PK nih ya, primary key, karena di sini di FK. Ini juga sebagai primary key. Jangan lupa dihubungkan biasanya, oh mahasiswa diajar. Ini ada tulisan diajar di sini. Ya, diajar. Atau anggap aja tulisannya saya bagus gitu ya. Nah, terus kalau sudah di sini juga nih, oh mahasiswa mengambil. Misalnya di sini mengambil bla 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 gitu ya. Kalau di sini oh misalnya dosen dengan mata kuliah berarti dosen mengajar. Setelah ini kita tahu nih, kita tentukan ininya tadi. Satu mahasiswa diajar banyak dosen. Misalnya, kemudian saya kasih orang beda ya. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Karena bisa, saya ngajarnya nggak cuma satu, ada beberapa mata kuliah dalam satu semester. Kemudian mahasiswa dengan mata kuliah, misalnya satu mahasiswa, atau mungkin kamu juga bisa banyak mahasiswa. Banyak mahasiswa, tapi kalau itu dalam konsep satu mahasiswa yang kita bahas per mahasiswa, berarti satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah dalam satu semester. Ini yang nanti teman-teman harus buat dalam sebuah proses bisnis. Nah, ya, balik lagi ke sini. Nah, balik lagi ke materi saya. Bentar ya. Balik lagi ke materi saya. Jadi teman-teman harus tahu tadi yang saya bilang dasar dari di pertemuan pertama itu tahu nih entitasnya, relasinya, ya, database management system itu nanti sekaligus teman-teman belajar di sesi kedua. Karena sesi kedua ini teman-teman belajar mengenai ERM dan ERD. Ya, nanti dibuka lagi materinya. Gimana bisa jadi ERM? Gimana bisa jadi ERD? ERD ada. ERD itu tadi yang kita gambar-gambar di dalam Excel tadi. Karena adanya ERM. Ya, karena adanya ERM. Saya kasih contoh gimana maksudnya. Maksudnya seperti ini. Saya nggak pakai slide beda lagi supaya kita fokus ya. Kita fokus hanya di dalam materi slide yang di kampus ya. Jadi sama semuanya disamain. Nah, sebelum jadi ERD, teman-teman tuh punya satu-satu relasi. Kalau yang namanya relasi itu berarti minimal ada A, ada B. Nah, ini ada relasi satu. Kayak tadi, berarti ada relasi yang namanya mahasiswa dengan dosen. Satu. Ada relasi antara dosen dengan mata kuliah. Dua. Dan yang ketiga adalah relasi antara mata kuliah dengan mahasiswa. Itu relasi sendiri-sendiri. Kalau sudah sendiri-sendiri relasi itu, sendiri-sendiri, itu namanya ERM. Kalau sudah digabung jadi satu semuanya,
semuanya terhubung kayak tadi, itu namanya ERD, diagram. Kalau ini namanya model, entity relationship model. Ya, itu yang perlu teman-teman ingat gitu. Nah, di dalamnya itu ada proses, ada entitas, ada wake entity. Wake entity itu apa sih? Oh, kalau dia bergantung sama entitas yang lain, kalau entitasnya yang digantungin tadi dihapus, dia ikut kehapus berarti dia wake. Kalau dia yang mempengaruhi entitas yang lain berarti dia disebut strong entity. Ini ada semua slide yang teman-teman pelajari itu ada semuanya. Ya, itu ada di dalam sesi 1 dan sesi 2. Nah, kemudian setelah itu teman-teman sudah punya, saya ya, gambar ini adalah menggunakan metodenya si Chen. Kalau teman-teman menggunakan Chen, teman-teman itu akan tahu bahwa ini strong, bahwa ini weak entity, itu tahu. Tapi kalau teman-teman menggunakan crossword itu nggak kelihatan. Kalau dia itu strong entity, weak entity itu nggak kelihatan. Jadi biasanya, ini kalau di kelas saya akan bilang, kamu bikin aja pakai Chen supaya tahu nih strongnya di mana, weak di mana, kayak gitu. Tapi kalau memang teman-teman mau pakai crossword, gimana menjelaskannya? Di deskripsinya harus ada, harus dijelaskan di deskripsinya. Kalau di deskripsinya Anda nggak jelasin, berarti proses bisnis kamu yang salah. Ya, jadi harus konsisten nih dari rancangan proses bisnis ke dalam rancangannya itu sendiri. Yang itu yang benar. Ya, kalau sudah dibuat ke dalam ERM, ya, kalau sudah di dalam ERM digabung-gabung berarti jadi ERM. Itu yang namanya, itu di materi 1 sama materi kedua. Ya, nah, masuk ke situ, selesai belum bikin sistem? Belum. Saya perlu tekankan ya teman-teman ya. Kalau kita, nah ini mungkin di buku-buku tidak, kadang gamblang dijelasin tuh enggak kayak gini. Kalau kita membuat sistem dari awal, sistem itu belum pernah ada, datanya belum pernah ada, berarti kita bangun lagi table dari awal, kita bangun lagi fieldnya, kita bangun lagi atributnya, ya. Itu berarti kan bangun sistem dari awal, bangun proses bisnis dari awal. Belum ada datanya sama sekali. Berarti teman-teman tidak perlu membuat suatu normalisasi. Ya, tidak perlu membuat suatu normalisasi karena kita membangun dari awal. Kecuali kalau data itu udah ada, kemudian kita mau bangun sistemnya. Ini seringnya kan gitu ya, dari data yang orang bilang manual, ditulis dicatat manual, terus kemudian teman-teman buat ke dalam suatu sistem, itu yang harus dibuat normalisasinya. Nah, kalau teman-teman buat normalisasi, berarti kita sudah masuk ke session 3 ya. Enggak, sorry. Ini tadi 1, 2, 3 itu udah R ya. Session 4, normalisasi. Ya, berarti ketika kita bikin normalisasi, bayangan kita punya data. Tapi datanya ini belum di semuanya. Ya, belum dicek semuanya. Oke, ini nanti yang saya share nih materi ini. Ya, jadi ketika melakukan normalisasi, ini adalah pendekatan secara logical. Ya, jadi hampir mirip dengan model ER atau ER model tadi. Tapi teman-teman bikin di sini adalah membuat suatu universal table. Diingat-ingat ya, saya ulangin. Kalau teman-teman bikin sistem dari awal, belum ada datanya, belum ada proses bisnisnya,
belum punya field atau atributnya yang benar-benar kita ngerancang dari awal, belum ada sama sekali walaupun manualnya, ya, berarti teman-teman harus bisa nggak melewati tahap normalisasi ini. Bisa, ya. Jadi teman-teman langsung buat ke dalam ERM-nya. Sorry, sebelum ERM ada proses bisnisnya, bikin ERM-nya, baru bikin ERD-nya. Gitu. Pendekatan yang pertama, ya. Tapi kalau nih teman-teman ternyata sudah punya datanya, ya, sudah punya datanya. Datanya itu misalnya dalam bentuk Excel gitu. Misalnya gampangnya ya. Itu teman-teman bisa lakukan proses normalisasi dulu. Tahapannya adalah menormalisasikannya. Baru bikin ERD atau ERM-nya, karena ERD itu dibuat dari ERM, ya, baru bisa kita implementasikan ke sistem. Karena yang dibuat ERD atau ERM ini adalah normalisasi bentuk paling normal atau umumnya adalah 3NF. Nah, jadi pendekatan normalisasi itu apa saja? Yang pertama, desainer membuat model berupa tabel atau universal table berdasarkan situasi sebenarnya. Tahapannya ada normal yang pertama, ada first normal form, bentuk normal pertama, ada second normal form atau bentuk normal kedua. Kemudian yang ketiga ada third normal form atau bentuk normal ketiga. Yang keempat adalah Boy's Code normal form atau bentuk normal Boy's Code. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Ada juga yang kasus sampai 4NF, 5NF, 6NF gitu ya. Itu bisa juga dilakukan tapi nggak umum. Umumnya hanya sampai ke 3NF. Gitu. Ya. Nah, dalam proses ini teman-teman bisa temukan di bab 3 ini ya. Sorry, di section 4 ini ya. Di dalam proses normalisasi ini, teman-teman, bentar, ini tadi mana slide saya kok hilang. Ya. Teman-teman harus punya datanya dulu, punya data mentahnya, ya. Oke, saya kasih contoh. Di sini sih kebetulan nggak ada contohnya ya, tapi saya kenalin dulu istilah-istilah dulu, ya. Saya kenalin dulu beberapa istilah. Yang pertama, istilah dari sebuah integrity sorry, entity integrity. Entity integrity ini, nih ya, berarti setiap baris pada sebuah tabel harus memiliki key yang unik. Itu sebuah entity integrity. Jadi ibaratnya adalah integritinya apa dalam sebuah entitas. Katakanlah gampangnya adalah primary key. Ya, itu nanti istilah kita pakai. Yang kedua ada istilah yang namanya referential integrity. Berarti namanya referensi, ya. Berarti dia konsistensi terhadap data referensi pada sebuah database biasanya akan digunakan sebagai foreign key. Ya, foreign key ini maksudnya apa? Berarti biasanya dia sebagai entitas referensinya di tabel yang lain. Kayak kalau kita gambarkan tadi, di tempat saya sebagai primary key, di tempat tabel orang lain sebagai foreign key. Ya, ini istilah yang pertama. Jadi teman-teman nanti harus tahu
Oh, ada istilah entity integrity, ada istilah referential integrity. Itu istilah yang pertama. Ya, jadi kalau ini kan udah tahu ya, mana yang mau jadiin primary key, mana yang mau dijadiin foreign key, itu kan teman-teman udah tahu. Nah, sekarang istilah yang kedua, ada disebut sebagai partial dependency. Ya, partial dependency itu apa? Partial dependency itu saya gambarkan ke dalam sebuah, ini bisa nggak ya? Bentar, ini ada pertanyaannya. Nanti kita ngoding atau tertulis ya? Tulislah. Kalau kamu query berarti itu yang di, walaupun ada query, ya teman-teman harus tulis query-nya, gitu. Ya, teman-teman harus tulis tulis query-nya kayak apa. Boleh bawa cheat sheet nggak boleh? Ah, nggak boleh. Oke, kemudian tadi saya mau share apa coba? Jadi lupa saya. Dah, saya coret-coret di sini paling bawah aja deh. Ada nggak ya kosong? Nah, di sini deh, ya. Oke. Oke ya, saya buat seperti tadi, sebuah tabel, ya. Sebuah tabel ini kurang tebel ya. Sebuah tabel, katakanlah ini tabel mahasiswa. Ya, ini nih, ini ada nama mahasiswa, ya. Kemudian ini ada kode mata kuliah, jangan deh, ini tanggal lahir, ya. Dah. Nah, yang disebut sebagai eh, partial dependency. Partial dependency itu adalah yang bukan. Kalau kita lihat di sini kan ini sebagai primary key ya. Yang bukan primary key, dia masih bisa bergantung. Gitu. Contoh, kalau ini saya ada datanya 1, 2 gitu ya, namanya misalnya ini si K, ini si M, misalnya tanggal lahirnya 1 Juni, ini tanggal lahirnya 12 Desember, misalnya gitu ya. Kalau saya baca data ini, oh si Christine, NIM-nya itu 1, berarti dia bergantung pada primary key. Tapi kalau saya baca si Christine lahirnya 1 Juli, itu juga masih bisa. Jadi yang masih bergantung pada key yang bukan primary key itu disebut sebagai partial dependency. Parsial, sebagian. Masih saling bergantung. Ya. Kalau di sini tadi ada contohnya full functional. Ada contohnya juga di sini adalah functional dependency itu bergantung kepada kunci primer. Parsial berarti dia adalah sebagian, namanya aja parsial. Sebagian yang bukan dari kunci primer itu saling berelasi. Mungkin teorinya agak susah. Saya kasih dengan langsung contoh ya. Nanti saya share deh. Itu tadi teorinya ya. Saya langsung kasih contoh aja biar teman-teman tahu contohnya. Tadi sudah ada istilah integrity constraint, ada istilah referential constraint, ada istilah partial dependency, berarti yang bukan primary key masih saling bergantung. Ada istilah full functional dependency, berarti bergantung penuh kepada primary key. Yang terakhir ada istilah namanya anomali. Sebenarnya ada satu lagi, redundancy. Redundancy gampang lah ya. Kalian udah tahu kalau redundan namanya redundan berarti ada yang berganda.
Nah, kalau anomali ini adalah ketidaksesuaian atau efek samping. Kapan suatu data itu harus dilakukan normalisasi? Yang pertama, ketika terjadi anomali. Yang kedua, ketika terjadi redundansi. Jadi teman-teman harus ngecek, data itu harus dinormalisasi atau enggak. Saya flashback sedikit yang saya tadi bilang, bahwa kalau teman-teman belum punya datanya, teman-teman nggak perlu lakukan normalisasi. Itu boleh, ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya datanya, contoh kamu belanja, kamu dapat struk, itu udah ada datanya berarti. Terus kamu mau bikin sistemnya dari struk itu, berarti kamu harus lakukan normalisasi, gitu. Jadi beda, dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, sebelum melakukan normalisasi, kita ngecek tadi ada anomali sama redundan. Saya belum jelaskan anomali. Anomali ini adalah ketidaksesuaian pada sebuah data karena akibat dari ketidakkonsistensi data itu sendiri. Sehingga bisa memberikan suatu efek samping. Ada 3 anomali. Ya, ada 3 anomali. Anomali yang pertama adalah anomali edit atau update atau delete. Sorry, anomali update atau edit atau permajaan. Yang kedua, anomali insert atau sisip. Yang ketiga, anomali delete. Ya, jadi harus dicek. Data itu ada anomalinya enggak? Kalau udah ada ketemu salah satu aja, oke, berarti dia harus normalisasi. Nggak usah teman-teman cari tiga-tiganya. Cari tiga-tiganya boleh. Boleh. Tapi kalau udah ketemu satu aja, sebenarnya udah perlu dilakukan proses normalisasi. Yang tadi ya, saya masih bahas istilah ya. Saya belum lanjut ke proses normalisasi. Istilah dulu biar tahu gitu. Nah, anomali sekarang yang pertama, anomali namanya anomali update. Terjadi ketika ada perubahan sejumlah data yang tidak sesuai. Contoh nih dari data ini ada yang namanya citra. Ya, ada data yang namanya citra. Saya gedein ya. Ada data yang namanya citra. Dua-duanya tinggal di Bandung. Logikanya kita akan berpikir ini adalah dua orang yang sama. Tapi belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena bisa saja dalam suatu tempat yang namanya citra itu gak cuma satu orang kan ya. Nah, sedangkan di sini nggak punya primary key. Sehingga ketika kita disuruh mengubah data yang namanya citra, datanya itu berubah dari Bandung ke Bogor, kita harus ngecek dulu apakah dua-duanya ini adalah orang yang sama atau enggak. Kalau kita nggak bisa ngecek, otomatis perubahan data itu hanya ada pada baris kedua. Di baris keempat dia nggak berubah. Nah, ini akan berpengaruh pada data yang lain. Ya, jadi teman-teman harus ngecek dulu apakah benar nih si kita ini orang yang sama atau bukan. Itu yang namanya anomali update. Kemudian yang kedua, ada yang namanya anomali insert. Ketika kita mau menambahkan suatu data, tetapi ada elemen data yang kita kurang informasi. Begitu ya. Kurang informasi itu maksudnya eh, misalnya oh ada ruang baru namanya ruang Arjuna, dia tepatnya adalah di Gedung Selatan misalnya ya. Nah, misalnya ruang Arjuna ini tambahkan di bawah sini nih, Arjuna Gedung Selatan. Tapi ternyata data dari data kuliahnya ini kosong. Itu nggak boleh. Jadi kalau insert row baris harus lengkap atributnya. Harus ada data kuliah, harus ada data ruang, dan harus ada data tempat. Ya, itu yang namanya anomali insert. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya anomali delete. Ketika kita mau menghapus sesuatu, itu akan berpengaruh kepada data yang lain. Contoh nih, oh nomor siswa 20 bahasa Jepang ini dihapus. Karena dia nggak jadi kursus bahasa Jepang.
ternyata akan berpengaruh bahwa yang bayaran bahasa Jepang 65.000 ini juga akan berpengaruh karena data di bahasa Jepang 65.000 ini hanya di nomor siswa 20. Jadi ketika mau menghapus ya kita harus ngecek gitu ya. Harus dicek teman-teman apakah eh, yang kita hapus ini akan berpengaruh pada yang lain. Nah, jadi ada 3 tadi yang saya tadi sudah jelasin. Ada yang namanya eh, anomali update, ya. Ada yang namanya anomali delete, ada yang namanya anomali insert. Kalau salah satu aja udah ada, ya udah, berarti udah nggak perlu pusing-pusing gitu. Ya, berarti kamu harus lakukan normalisasi. Selain itu, teman-teman perlu tahu juga bahwa ketika eh, apa ya ibaratnya itu, teman-teman melakukan pengecekan selain anomali, ada satu lagi teman-teman harus mengecek redundansi. Jadi kalau di data itu sudah ketahuan redundan aja, ya ada data yang redundan, redundan itu berarti berulang. Udah itu pasti juga lakukan normalisasi, nggak perlu ngecek lagi anomali. Nah, tahap dari sebuah normalisasi, ini kita udah masuk ya. Tahap dari sebuah normalisasi yang pertama, kita melakukan yang namanya bentuk anormal. Ya, bentuk anormal. Saya langsung habis ini ke contohnya. Ya, kalau bentuk anormal berarti lihat dulu ciri-ciri dari anormal itu apa? Ciri-ciri dari anormal adalah ini, tidak memiliki suatu format tertentu. Ya, anormal itu bentuknya bebas. Mau bentuk tabelnya kayak apapun bebas. Ya. Kemudian normal pertama, ciri-cirinya apa? Dia dibentuk dalam satu flat data. Sehingga satu record, satu baris itu berisi satu pengertian dan tidak bernilai ganda. Ya, karena nanti masih biasanya akan dipecah lagi. Itu 1NF. 2NF. Ini ciri yang pertama adalah satu, dia sudah merupakan 1NF. Ya, yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya adalah partial dependency kayak tadi. Ada field-field atau atribut-atribut yang bukan primary key masih bergantung kepada key yang bukan primary key. Nah, itu normal kedua. Kalau masih ada partial dependency, jadi ada key yang dia masih bergantung, saling bergantung gitu ya. Katakanlah misalnya ada tabel ini contoh-contoh aja. Nomor siswa, nama, wali studi, kode kelas. Oh wali studi ini masih bergantung sama kode kelas. Oh si nama masih bergantung pada kode kelas. Oh si wali studi, padahal primary key-nya adalah nomor siswa misalnya. Berarti dia masih bisa dipecah. Jadi sebenarnya bentuk normal-normal ini adalah pemecahan dari tabel-tabel kita tadi. Ya, masih bisa dipecah. Kalau masih bisa dipecah karena dia sifatnya partial dependency, berarti dia harus lanjutkan ke normal berikutnya. Jadi normal kedua adalah tadi dia merupakan bentuk normal ke-1, ya. Dan yang kedua adalah merupakan bentuk normal ke-1 yang masih memiliki key yang bukan primary key saling bergantung atau yang disebut sebagai partial dependency, parsial sebagian. Nah, kalau udah ada seperti itu berarti kita pecah lagi ke dalam bentuk ketiga. Bentuk ketiga ini biasanya adalah
yang pertama adalah sudah pasti bentuk normal kedua, ya, sudah pasti bentuk normal kedua. Dan yang selanjutnya adalah ciri-cirinya adalah full functional dependency. Full functional dependency artinya adalah sudah bergantung penuh kepada primary key. Jadi nggak ada lagi yang bergantung kepada yang bukan key, yang bukan primary key. Itu bentuk normal ketiga. Nah, setelah bentuk normal ketiga ada yang disebut sebagai BCNF. BCNF ini adalah bentuk strongnya normal ketiga. Jadi bentuk normal ketiga ini adalah ada atribut super key, jadi penggabungan-penggabungan. Tapi ini nanti ya, teman-teman, yang penting kita tahu dulu tahapannya. Ya, oke. Sekarang saya kasih contoh. Kita punya contoh kasus seperti ini. Ya, kita punya contoh kasus. Ada dua buah invoice atau faktur pembelian. Ya, kalau lihat seperti ini, teman-teman catat dulu sendiri. Kira-kira saya punya tabel apa saja? Sorry, saya punya atribut apa saja? Ya, otomatis ini ada nama nama PT-nya, ya, ada alamat PT-nya, ada kode supplier, ada nama supplier, semua harus ditulis. Ada tanggal faktur, ada nomor faktur, ada kode barang, ada nama barang, ada quantity, ada harga, ada jumlah, ada total faktur, ada jatuh tempo faktur. Ya, jadi apa namanya? Ini semua harus didatakan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Itu nggak boleh. Jadi semua ini harus didatakan. Nah, kalau sudah kita buat yang pertama tahapnya menjadi bentuk anormal. Tahap bentuk anormal ini teman-teman masukkan semua datanya ke sini. Tadi kan sudah list apa saja gitu ya. Kalau ternyata nih ini teman-teman mau masukin juga boleh di sini. Ada nama PT, ada alamat PT, boleh masukin aja. Ya, tapi kebetulan yang didata di sini dia nggak masukin, ya. Kita ikutin contoh yang di sini. Kalau sekali lagi saya bilang, kalau mau dimasukin gimana, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Mau dimasukin gimana, Miss? Nggak masalah, ya. Jadi teman-teman tetap tidak menghilangkan data-data ini ada di sini itu boleh, gitu. Nah, setelah itu, ya, setelah ada apa namanya ini alamat-alamat di sini, ya. Kemudian bukan alamat, data-data di sini, ya. Kemudian teman-teman masukkan semuanya, semua datanya. Nah, kalau datanya itu ada data yang sama, seperti ini, ya, ini ada nomor faktur, ini ada kode supplier, ini ada nama supplier yang tadi sama dalam satu buah faktur, gitu ya. Dalam satu buah faktur, ini dikosongkan aja. Ya, ini dikosongkan aja. Gitu. Masing-masing dikosongkan. Kalau sudah dikosongkan, diisikan datanya ke sini. Ya, diisikan datanya. Jadi yang ini nggak apa-apa. Karena anormal itu nggak punya format. Masih ingat ya, anormal itu nggak punya format. Jadi boleh seperti ini. Ya, oke. Normal. Sejauh ini saya jelasin, ada yang mau nanya dulu nggak? Sebelum saya nanti ke tahap-tahap berikutnya. Boleh nanya dulu, boleh. Tadi saya bilang sama apa Ansel ya, terakhir aja. Tapi kalau di sini ada yang nggak tahu, nanya dulu.
Oke, nggak ada. Saya lanjutin ya. Jadi kalau sudah di bentuk anormal, teman-teman lanjutkan bentuk normal pertama. Normal pertama itu ciri tadinya apa? Ciri utamanya. Ciri utamanya adalah satu field, gampangnya gini, satu record, satu baris, satu baris itu biasanya berisi informasi, ya, satu baris berisi satu informasi, ya. Jadi informasi-informasi ini satu baris itu berisi satu informasi gitu. Misalnya nih, oh 779 kode supplier S02 beli barang, nama supplier Hitachi, beli barang rice cooker, tanggal belinya sekian, tanggal jatuh temponya sekian, beli 10 barang dengan per barang seperti ini total sekian. Jadi satu. Jadi kalau dia beri satu baris berisi satu informasi, kalau tadi ada data-data yang kosong harus dilengkapi. Nggak boleh lagi yang ada nama, nggak boleh lagi ada data-data yang kosong. Jadi harus dilengkapi di sini. Ya, ntar nih ada yang nanya. Oke, ada yang nanya 3NF, cirinya apa? Definisi 3NF. Definisi 3NF adalah, saya ulang dikit ya. Definisi 3NF adalah ia sudah merupakan bentuk normal kedua, ya, bentuk normal kedua, dan semua key yang bukan primary key harus bergantung penuh kepada primary key, atau istilahnya disebut sebagai full functional dependency, atau ada buku yang bilang adalah functional dependency. Cuma nanti orang akan bingung, oh satunya fungsional itu berarti penuh, bergantung penuh pada primary key. Tapi kalau partial dependency itu bentuk normal kedua, berarti sebagian atribut bergantung pada primary key-nya. Masih belum bergantung penuh kepada primary key. Mau izin bertanya apakah materi ini ditampilkan apakah ada di sesi 4 atau di mana? Materi ini saya yang punya. Ya, di sesi 4 nggak ada. Nanti saya share kalau teman-teman mau belajar sendiri di rumah. Tapi di sesi 4 nggak ada. Cuma di sesi 4 ini diajarin eh, semua proses normalisasi ya. Ada ini ya. Bagaimana redundansi, bagaimana functional dependency, tadi yang saya udah bilang ya. Kemudian ada constraint, integrity constraint, ada referential constraint, ada anomali yang baru saja saya jelaskan, anomali ada 3, ada semua di sini. Cuma ada functional dependency, ya, ada full partial dependency, ada kan? Cuma saya menjelaskan menggunakan slide saya untuk memberikan contoh bagaimana tahapan-tahapan pada normalisasinya gitu. Tapi di slide kamu di Binus Maya ada ya. Jadi kamu baca ini yang saya kasih itu di slide itu semuanya ada. Cuman ini saya jelaskan lagi menggunakan bahasa saya dan sudah masuk ke dalam soal, contoh-contoh soal gitu. Saya nggak tahu jujur teman-teman, saya nggak tahu soalnya kayak apa untuk ujian UTS. Ya, saya nggak tahu. Jadi tapi umumnya kalau belajar database itu umumnya ya ini. Dari saya dulu pertama kali belajar database tahun 2003, 2004 sampai sekarang ya kayak gini ini teorinya gitu. Ngomongin database teknologi, ngomongin database design, ngomongin pengantar database, menormalisasi itu ya bentuknya kayak gini.
ya. Tenang, nanti saya share materinya. Kamu mau belajar sendiri bisa. Ya, tapi memang slide ini saya nggak pakai bahasa Inggris ya. Kalau di sebenarnya sama ini slide seperti di Binus Maya, ada istilah-istilah tadi yang saya udah kasih. Tapi saya hanya mengulang gitu. Tapi ngulangnya nggak lagi per definisi ya, tapi saya langsung ke contohnya supaya tahu pengaplikasiannya kayak apa gitu. Itu ya yang nanya ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Sebelum saya lanjutin, karena panjang loh ini ya. Nah, kalau perbedaan functional dependency sama trivial functional dependency, kalau trivial itu biasanya namanya aja trivial ya. Trivial itu berarti yang namanya bukan tree, tree-nya itu bukan maksudnya tree tiga gitu, bukan. Trivial itu maksudnya adalah berdasarkan konsep berarti ada apa ya ibaratnya ya eh key yang memang sudah ditentukan sudah ditentukan ini nantinya akan jadi super key gitu. Atau mungkin key yang key, saya ngomongin key ya. Saya ngomongin key itu artinya adalah atribut. Atribut yang artinya harus bergantung kepada dirinya sendiri atau primary key, tapi itu berbeda. Kalau di dalam istilah normalisasi kita nggak umumnya orang jarang pakai trivial functional dependency ya. Biasanya orang full functional atau parsial gitu. Biasanya kayak gitu. Karena umumnya trivial ini orang pakai di apa namanya itu? DBMS. DBMS ya. Biasanya orang pakai DBMS. Nanti ketergantungan itu memang menggunakan konsep normalisasi, iya, tetapi normalisasinya itu lebih lebih kompleks. Tapi ada juga buku yang menyebutkan bahwa trivial itu eh, bisa juga disebut sebagai functional dependency, walaupun tidak full. Ada yang konsepnya kayak gitu. Tapi karena kita menggunakan bukunya si yang di sini ini kemarin bukunya Ian namanya kalau salah ya. Itu hanya menggunakan istilah full functional. Ya, ketergantungannya hanya menggunakan functional dependency, kemudian partial dependency, ya, atau transitif. Partial itu ada yang bilang bahwa dia adalah transitif, ada juga yang bilang kayak gitu. Kemudian kalau untuk trivial ini sudah set of itu artinya kumpulan dari functional dependency. Jadi lebih lebih kompleks. Tapi di sini kita nggak bahas karena umumnya trivial trivial dependency ini ketergantungan trivial itu adalah kumpulan dari functional dependency. Jadi kasusnya lebih kompleks. Kalau teman-teman menyelesaikan nanti ada turunannya itu sampai yang tadi 4NF 5NF. Gitu ya, yang nanya tadi ya. Yang nanya lagi nggak? Oke, udah apa namanya? eh Puas dengan jawaban saya atau masih bingung? Bahkan nanti ada istilah non-trivial non-trivial functional dependency. Itu ada juga istilah seperti itu. Cuman biasanya berdasarkan constraint atau non. Berarti kalau non itu berarti dia nggak pakai constraint. Kalau trivial berarti dia udah ada constraint. Constraint itu apa sih aturan? Ya, tapi nggak perlu dipusingin apa sih bedanya, apa sih gini. Kalau dalam normalisasi yang teman-teman pelajarin ini, teman-teman yang perlu ditekankan adalah yang namanya full functional sama partial gitu. Tapi perlu tahu juga sih ya trivial, gitu. Trivial, non trivial, gitu. Perlu tahu sih. Oke, itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, jadi tadi anormal, gampangannya anormal itu ada yang data yang kosong, kamu diamin aja. Nah, dia sifatnya adalah karena dia tidak punya aturan tertentu anormal. Kemudian kalau normal pertama,
semuanya yang kosong-kosong ini kamu isi. Karena ciri-cirinya adalah satu buah baris berisi satu informasi. Jadi kalau ada data yang kosong kan nggak boleh. Nah, informasinya dari mana? Nah, di sini kita cek nih dari bentuk normal ke satu ini. Apakah ada redundansi? Apakah ada ada anomali? Ternyata setelah dicek dari sisip, oh, ketika kita mau menyisipkan kode sama nama supplier saja tanpa ada transaksi, berarti supplier baru nggak bisa masuk. Ketika menyisipkan kode supplier, dia harus ada transaksinya, kan gitu. Ya, jadi harus ada transaksinya. Terus kemudian kalau saya mau menghapus satu buah record, misalnya ya 779 ini dihapus, ini akan berakibat juga pada penghapusan data F02 atau Hitachi. Karena otomatis semua datanya akan hilang di data Hitachi itu. Kemudian yang ketiga, ketika saya mau mengupdate sebuah kode atau nama supplier ini, saya tulis berulang kali, misalnya kode suppliernya G01, berarti otomatis akan berpengaruh pada yang lain. Sekali lagi saya bilang teman-teman, kalau sudah ketemu satu anomali aja sebenarnya dia harus lakukan proses namanya normalisasi berikutnya. Apalagi tadi ketemu yang namanya redundan. Redundan ini udah pasti dia berulang-ulang kan. Contohnya udah ketemu nih redundan. Berarti harus nggak boleh berulang datanya. Ya berarti harus kita pecah. Nah, ini normal pertama. Berarti kita pecah ke normal kedua. Ya, normal kedua. Cara mecahan bentuk normal kedua. Saya balikin ya ke sini ya. Ini kita lihat dulu dari tabel ini. Kira-kira mana saja yang merupakan kode Unix yang bisa dijadikan primary key. Ya, berarti di sini ada nomor faktur karena ini unik. Ada kode supplier, ini juga Unix. Yang terakhir adalah kode barang, ini juga Unix. Itu. Ya. Nah, kalau ada tiga saja, tiga yang unik, ada tiga yang unik, artinya minimal akan dipecah menjadi tiga buah tabel. Tabel pertama dengan primary key-nya nomor faktur, tabel kedua dengan primary key-nya kode supplier, tabel ketiga dengan primary key-nya kode barang. Minimal. Ya. Nah, makanya dia akan pecah jadi tiga. Ada nomor faktur, ada kode supplier, ada kode barang. Itu minimal. Nah, sehingga nanti ketika teman-teman turunkan dari sini, nomor faktur ini kira-kira temennya siapa di sini? Kode supplier temennya siapa? Oh, nama supplier. Kode barang temennya siapa? Oh, nama barang. Sama harga biasanya. Ya, dan setelah diturun-turunkan dari contohnya itu bisa dibuat seperti ini. Jadi kode supplier itu di dalam dengan nama supplier, katakanlah ini belum ada nama judulnya ya. Kode barang dengan nama barang dan harga. Kemudian tadi ada kode faktur ya, kode faktur tadi harusnya di sini atau nomor nota. Di sini jadi nomor nota. Nggak boleh beda ya. Kalau di sana namanya kode faktur, ini harusnya tulisannya kode faktur. Jadi tolong dibenerin nanti. Dan walaupun ini contohnya ada bentuknya seperti ini saling terhubung, teman-teman jangan buat kayak gitu. Saran saya, saran saya teman-teman harus tetap buat dalam bentuk tabel-tabel tadi. Tabel-tabelnya dulu. Misalnya tabel supplier isinya adalah kode supplier sama nama supplier. Tadi misalnya ada kode supplier S02 Hitachi misalnya ya. Terus siapa tadi? Berapa tadi ya? Misalnya siapa? Namanya siapa?
Jadi dibuat kayak gini, jangan dibuat langsung kayak gini. Ya, jangan dibuat langsung. Kenapa? Tujuannya adalah untuk ngecek masih ada anomali enggak. Kalau kamu nggak ada datanya, nggak ada isi-isi datanya, nggak bisa tahu bahwa data itu anomali atau enggak. Yang pertama. Yang kedua, nggak bisa ngecek dia redundant atau enggak. Kalau nggak ada datanya. Jadi teman-teman bikin dulu ke tabel-tabel kayak gini. Ini juga dibuat tabel juga ya, tabel barang, kode barang, nama barang, sama harga. Nih, ya. Kalau sudah baru dicek ada anomali, ada redundansi enggak gitu. Jadi jangan langsung dibuat seperti ini. Jangan langsung dibuat seperti ini. Jadi dibuat dulu. Nah, setelah itu tadi kita tentukan primary key-nya. Kita tentukan primary key-nya. Primary key itu adalah sesuatu yang unik, ya kan? Berarti kita tentukan, oh di tabel supplier yang unik adalah kode supplier. Karena tadi yang merupakan apa namanya angka biasanya dia sebagai primary key. Oh, di barang disebut pada tabel barang, kita punya primary key kode barang gitu. Oh, nota kita ngambil tabel faktur gitu ya. Tadi kan kalau ada faktur itu sebagai eh, primary key. Nah, ini baru normal kedua. Kita cek lagi. Kalau sudah ada datanya, baru kita bisa lihat, oh dia ini masih redundan atau anomali atau enggak. Kalau enggak, ya udah berarti ini udah beres. Ya, ini udah beres. Artinya ini adalah normal kedua, 2NF. Tapi dia juga di 2NF, kita cek juga apakah dia 3NF gitu ya. Kita cek ya 3NF. 3NF adalah ciri-cirinya adalah dia 2NF dan dia sudah bergantung penuh pada primary key. Oh, ini sudah bergantung penuh pada primary key-nya. Berarti dia juga 3NF. Berarti kamu tulis ulang nanti di bawah. Yang 2NF tetap 3NF. Jadi ada tabel supplier. Nggak perlu dipecah lagi. Ya, sekarang cek tabel barang. Masukin data-data barangnya kayak tadi. Masih ada anomali nggak? Anomali update ada nggak? Masih ada anomali delete nggak? Masih ada anomali insert nggak? Masih redundant nggak? Kalau sudah enggak, kita lihat tadi, oh primary key-nya mana? Kode barang. Apakah key yang bukan primary key bergantung penuh pada primary key? Kita cek ke sini. Oh ini bergantung ke sini. Oh ini bergantung juga ke sini. Ini tidak saling bergantung nama barang sama harga bukan. Ya udah, berarti sudah aman. Berarti ini adalah 2NF dan dia juga sebagai 3NF. Kalau kalau kita ketemu case kayak gini, dia 2NF dan dia juga 3NF, teman-teman harus tetap tulis ulang. Ya, sebentar nih saya hapus ya. Teman-teman tetap harus tulis ulang di 3NF. Jangan terus, oh di 2NF udah aman, 3NF nggak perlu ditulis lagi, tetap ditulis. Kalau perlu dikasih keterangan, tabel supplier sudah merupakan 3NF karena ciri-cirinya bla bla bla, mau kasih tahu. Karena yang penting tuh itu sebenarnya. Yang penting itu harus tahu nih, ini bergantung apa enggak, kayak gitu. Nah, ini di tabel sorry, di 2NF. Nah, sekarang di tabel nota. Ya, di tabel nota ini atau tabel faktur ada nomor faktur, tanggal, jatuh tempo, dan ada quantity. Nah, kalau kita lihat, kita cek eh, datanya dimasukin, itu tadi pasti masih ada yang namanya redundan. Contoh, redundan dari nomor faktur,
redundan dari apa namanya kode, bukan kode supplier, sorry, tanggal pembelian ya. Jadi dia pecah, ada tabel nota atau faktur ini sendiri dan ada tabel transaksi barang. Dia pecah sendiri-sendiri. Ada nomor nota, ada tanggal dan tempo. Kemudian supaya dia bisa terhubung dengan kode supplier, kita ambil satu kunci yang merupakan primary key, ya, diambil sebagai foreign key di sini. Nah, kalau yang di sini tampil transaksi barang, ini ada nomor nota, kode barang sebagai foreign key, dan ada quantity. Nah, ada beberapa kasus nih ya, teman-teman ya. Ini kan nggak boleh nih, ini sama sebagai primary key, ya kan? Sama nih, nggak boleh dong dalam dua table memiliki primary key yang sama. Nah, teman-teman boleh buat satu buah field baru, atribut, yang berarti dia akan menjadi primary key di table itu. Sebenarnya ada dua cara. Kamu nambahin satu atribut, misalnya kode transaksi barang, itu boleh. Tapi hanya boleh terjadi pada pada eh, normalisasi bentuk ketiga dan dia sebagai primary key. Kalau Anda menambahkannya di eh, normalisasi bentuk kedua itu kurang tepat. Jadi hanya boleh ditambahkan di normalisasi ketiga. Begitu ya. Dan yang ditambahkan itu harus apa? Yang ditambahkan itu harus apa? Harus primary key. Kalau bukan primary key bisa gitu ya. Yang ditambahkan harus primary key. Kemudian setelah teman-teman ngecek apakah primary key itu ibaratnya adalah sudah sesuai atau belum, ya, sudah sesuai atau belum di dalam tabel yang tadi dipetakan, dicek lagi kayak tadi, apakah dia sifatnya redundan, dia redundan atau masih anomali atau enggak. Kalau dia masih anomali, dia masih redundan, ya, berarti teman-teman tetap harus lakukan normalisasi berikutnya. Normalisasi berikutnya tuh yang mana? Berarti normalisasi sebelumnya. Normalisasi sesudahnya. Habis 3NF berarti apa? 4NF. Gitu. Tapi memang kasus ini akan sangat jarang. Ya, apalagi kalau kayak kita yang biasanya hanya bikin case-case dengan data tertentu yang datanya nggak banyak gitu ya ibaratnya. Kasus ini akan sangat jarang biasanya. Jadi hanya sampai ke 3NF. Sekali lagi perlu saya ingetin, kalau teman-teman ternyata udah ketemu, udah jadi 3NF di 2NF, tetap harus ditulis ulang. Ya, tetap harus ditulis ulang dan dikasih tahu, oh, bahwa saya, bahwa saya, bahwa eh, tabel ini sudah memiliki ciri-ciri 2NF, yaitu apa namanya, sudah memenuhi ciri-ciri 2NF dan tabel ini memiliki ciri-ciri full functional dependency. Begitu. Jadi teman-teman tetap harus tulis dan harus nulisnya ini nggak bentuk kayak table kayak gini ya, harus bentuk dalam Excel, bukan Excel, tabel-tabelnya tadi. Gitu. Ada yang nanya, saya ingin memastikan berarti tidak apa ya, tidak jika kita menambahkan atribut yang tidak diketahui di soal asalkan kita menambahkan. Nah, boleh, boleh ya, tapi memang
ditambahkan sebagai dia itu sebagai primary key ya, nggak boleh kalau tapi tiba-tiba saya di tabel di atribut ini saya nggak punya misalnya apa ya expire date gitu, terus saya tambahin di tabel barang ada expire date, ya nggak boleh ya, karena kita nambahin atribut tadi sebagai primary key di norma ketiga itu kan sebagai pembantu alat bantu. Kalau kamu nggak nambahin pun sebenarnya ada solusinya. Nih contoh kayak tadi saya bilang, nggak boleh sama nih, ya kan? Nah, solusinya apa primary key-nya? Gabungan dari nomor nota sama kode barang. Misalnya nomor nota 1 kode barang S02, berarti primary key-nya adalah 1S02 gitu. Tapi kalau memang kamu mau menambahin apa tadi? Nambahin eh, sebagai primary key-nya atau dua atribut itu masih diperbolehkan. Tapi dia sebagai primary key ya, kalau bukan sebagai primary key nggak boleh, gitu ya. Nggak ada, Bu, ini teorinya di mana gitu. Ya, memang tidak dituliskan secara apa ya ibaratnya ya, jelas bahwa bahwa menambahkan itu boleh bla 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 itu. Nah, sudah diberitahu bahwa solusinya kamu bisa menggabungkan antara ini dengan ini untuk jadi primary key. Tapi kalau untuk membantu ketika mendesainnya, kamu menambahkan dia sebagai primary key atau ID-nya itu masih diperbolehkan. Dengan catatan, ya, itu masuk ke norma ketiga. Kalau nggak norma ketiga, salah. Pasti salah. Gitu ya. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah bentuk ke norma ketiga. Oh, ternyata udah norma ketiga nih, udah aman. Ya, kalau sudah aman, buat ngetes, makanya tadi saya bilang, jangan dibuat ke dalam hanya tabel kayak gini. Tapi teman-teman juga harus buat ini ada datanya. Kenapa sih? Satu, buat ngecek ada redundansi enggak, ada anomalinya. Yang kedua, setelah semuanya selesai, itu untuk pengujian. Jadi nguji apa sih? Kalau data ini kamu jadiin satu semuanya, kayak anormal tadi, itu nggak ada data yang hilang, ya. Jadi buat cocokin datanya sama. Kalau ternyata ada data yang hilang, berarti normalisasi kamu salah. Jadi harus dicek. Habis itu dicek, dimasuk-masukin. Gitu. Itu caranya ngecek apakah normalisasi kita benar. Ya, nah ini relasi antar tabel, ya ini relasi aja ya teman-teman. Tapi ini bukan ERD. Ingat, relasi antar tabel itu bukanlah ERD. Kalau teman-teman mau bikin ERD, ya bikinlah menggunakan chain atau menggunakan crossword. Nah, ini yang perlu diketahui. Sejauh mana normalisasi harus dilakukan? Tadi saya sudah bilang, tidak ada patokan. Apakah mau berhenti di 3NF? Apakah mau berhenti di 4NF? Apakah mau berhenti di 5NF? No, tidak ada. Selama tidak ditemukan lagi anomali, tidak ditemukan lagi redundansi, berarti itu aman. Kamu hanya buat tabel-tabel ini, contoh seperti contoh di sini, ini nggak akan kelihatan teman-teman. Tabel kita apakah datanya redundan nggak? Tabel kita adalah masih anomali nggak? Itu nggak kelihatan. Ya, itu nggak kelihatan. Yang akan kelihatan adalah kalau kalau sudah ada data-datanya tadi. Jadi makanya buatlah
benar-benar datanya itu dimasukin gitu. Ya, supaya tahu, oh ini redundan nggak. Salah satu tips dari saya, kalau teman-teman udah ketemu satu normalisasi, satu anomali aja di dalam normalisasi tahapannya itu, udah, berarti lakukan normalisasi. Ya, oh ini udah ketemu nih anomali ini gitu. Ya udah, pasti lakukan normalisasi. Ingat ya, kalau ternyata besok ternyata ada soal ujian seperti ini kan, buatlah tahapan normalisasi, misalnya kayak gitu. Jangan hanya sekedar bikin, oh ini tabel ini 2NF, ini tabel ini. Teman-teman harus kasih tahu nih, kenapa tabel supplier itu dari 2NF jadi 3NF, dari anormal jadi 1NF, dari 1NF jadi 2NF. Nah, itu harus kasih tahu. Justru yang penting adalah penjelasannya teman-teman. Bukan hanya sekedar mecah-mecah tabelnya aja. Ya, bukan hanya sekedar mecah tabel. Oh, ini masih partial dependency. Jadi saya harus pecah dia. Pecah jadi berapa tabel? Minimal 3. Kenapa? Karena di dalam tabel yang tabel normalis anormalnya ada 3 buah field atau atribut yang unik yang nantinya akan bisa jadi primary key. Itu bisa. Bu, kalau misalnya udah nggak ada redundan, terus cara biar kita tahu ada anomali yang lainnya itu gimana ya? Ya kamu masukkan satu-satu. Kamu ada datanya tadi, dicek lagi kayak yang ini nih. Ya, oh ini udah nggak ada redundan nih, misalnya kayak gitu. Udah nggak ada nih. Oke, saya cek satu aja, misalnya yang nggak ada redundan mana ya? Ini deh nggak ada redundan. Gedung Selatannya ini nggak ada. Katakanlah ini kan nggak ada satu baris itu nggak ada redundan. Tapi ketika saya menyisipkan satu buah data nih, ternyata datanya adalah Gedung Selatan, namanya Arjuna, pengaruh nggak nih sama yang lain? Oh, data kuliahnya juga harus ada. Oh, berarti dia masih anomali. Insert. Oh, itu anomali insert. Kalau saya hapus, kayak tadi, oh saya hapus, misalnya nih, kecerdasan buatan saya hapus, seret, tuh, di data ini loh ya, di data ini. Kecerdasan buatan, Merapi, Gedung Utara. Pengaruh nggak ya sama yang lain? Wah, nggak pengaruh nih, nggak pengaruh. Kalau saya hapus Merapi sama Gedung Utara nggak pengaruh karena masih ada ruang Merapi sama Gedung Utara gitu. Nah, aman-aman aja. Oh berarti dia nggak, sebenarnya dia nggak anomali insert. Tapi kalau saya hapus Rama sama Gedung Selatan, pengaruh nggak ya? Oh pengaruh. Kenapa? Karena Rama sama Gedung Selatan ini kalau saya hapus matematika satu akan memberikan efek bahwa gedungnya ruang Rama ini juga akan apa hilang dari satu informasi gitu. Jadi harus dicekin satu-satu. Ya. Oke, Bu izin bertanya apakah ada contoh normalisasi dari 3NF ke BCNF? Kita pakai yang di sini aja ya, yang 3NF ke BCNF. BCNF ini kan tadi saya bilang bahwa dia lebih kuat dari bentuk normal ketiga. Artinya yang sudah BCNF ya, yang sudah BCNF itu sudah pasti 3NF gitu. Jadi 3NF kan ciri-cirinya full functional dependency, ya kan? Full functional dependency dan dia berupa 2NF. Nah, contoh di bawah ini terdapat relasi seminar dengan kunci primernya adalah nomor siswa plus seminar. Karena kenapa nomor siswa plus seminar? Karena kalau saya pakai kunci primer nomor siswa aja, nggak boleh. Karena dia sudah jadi primary key di tabel siswa. Makanya kayak tadi saya bilang, solusinya adalah menggabungkan nomor siswa sama seminar. Ketika ketemu nomor siswa sama seminar, ya, berarti menggabungkan dua buah primary key, menggabungkan dua buah atribut menjadi satu
atribut yang nantinya akan jadi primary key, ini umumnya akan jadi yang namanya Boy's Code normal form. Ya, karena kenapa Boy's Code normal form? Karena key-nya itu tadi merupakan super key yang merupakan gabungan dari nomor siswa sama seminar. Jadi dia bisa disebut sebagai BCNF. Begitu. Ya, jadi gampangannya kalau kamu ketemu sama key yang dia merupakan gabungan dari satu atau dua atau tiga, boleh ya. Jadi kayak gabungannya nomor siswa, seminar, instruktur itu boleh. Gabungannya nomor siswa sama seminar boleh. Gabungannya nomor siswa sama instruktur juga boleh. Itu jadi primary key. Kan dia jadi super key ya, karena digabung gitu. Nah, berarti dia berupa ICNF. Kalau hasil pecahan dari 3NF. Begitu. Ngerti nggak yang nanya tadi? Gampangnya gitu. Jadi harus ketika ketemu seperti itu karena dia pecah, berarti dia harus berarti dia kan super key ya, super key. Nah, setelah tahu super key, berarti kamu harus pecah. Pecah lagi nih. Karena di sini tadi tabelnya cuma tiga. Apa tadi? Di sini nomor siswa, ini tadi apa ya? Seminar, ini instruktur. Berarti kamu bisa pecah menjadi dua. Yang satu relasi pengajar yaitu instruktur sama seminar, yang satu adalah nomor siswa sama instruktur. Makanya kan tadi saya bilang digabungkannya bisa instruktur sama seminar atau digabungnya adalah nomor siswa sama instruktur. Gitu. Ya, tapi memang sekali lagi saya bilang kasus BCNF itu sangat jarang sekali karena biasanya sudah diselesaikan di sampai tahap 3NF itu kalau dipecah-pecah lagi udah selesai ya gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Waktunya saya ternyata tinggal 3 menit ya. Jadi ya teman-teman ya, ini yang harus dipelajari. Nah nanti masuk ke pertemuan sesi ke-5 ini teman-teman sama normalisasi ya. 6 ini teman-teman belajar tentang database apa desain physical. Ini lebih ke teori sih. Kamu belajar sendiri pasti bisa. Nah, ini yang perlu ini nih yang aljabar kalkulus ini adalah dasarnya bikin DML sama DDL. Kalau ini harus dipelajari karena dia ada yang namanya notasi-notasi gitu ya. Oke, sambil masih ada 2 menit. Kalau mau nanya silakan sambil saya share materi ya coba mungkin ya. Saya kembalikan dulu ke eh, Amsel ya. Oke, terima kasih Bu Christine ya. Oh ya, teman-teman bagi yang masih ingin bertanya kepada Bu Christine, silahkan langsung tanya aja ya, jangan malu-malu ya. Bisa lewat chat ataupun bisa langsung raise hand ataupun on mic langsungnya bisa apa. Ya, mumpung mau nanya, nanya aja ya. Karena apa namanya? Kalau saya kasih semuanya nggak selesai ya. Pasti nggak selesai karena banyak banget gitu. Cuman memang kalau normalisasi itu teman-teman harus belajar. Belajarnya artinya harus nyoba. Kalau nggak nyoba nggak bakalan bisa. Saya materinya langsung share di chat aja ya. Ya Bu, boleh Bu. Nanti kami teruskan kepada teman-teman yang ya mungkin belum kesampaian datang di sini ya. Ya, langsung ya. Database. Memory. Ya, itu udah. Oh, Oke, siap. tadi satu lagi constraint. Integrity constraint. Teman-teman.
Ada yang, ada yang mau nanya lagi nggak? Atau malah tambah pusing? Biasanya malah tambah pusing. Nah, oke. Bu, tanya apakah pengertian dari super key? Apakah gabungan dari key yang menjadi, ya benar, super key adalah gabungan dari beberapa key yang akan jadi primary key. Jadi dia jadi super key. Lagi, nge-share-nya ini mental tata. Berarti proses normalisasi 3NF ke BCNF kita memecahkan super key. Ya, betul. Jadi supaya tidak ada super key gitu. Tapi kalau memang super key ini adalah penggabungan, sebenarnya BCNF itu tidak wajib, ya, tidak wajib gitu. Jadi apa namanya? eh, Ketika sudah sampai 3NF dan dirasa memang em, dikinya itu sudah kita pecah, udah mentok lah ya ibaratnya, oh ini udah jadi primary key sendiri-sendiri, teman-teman boleh hanya selesai di eh, 3NF. Nah, BCNF ini ketika ketemu tadi, oh bahwa ada key yang digabungkan yang jadi super key, ya, kemudian ternyata dia bisa pecah lagi, kayak tadi instruktur sama apa tadi ya, nomor siswa itu masih bisa. Nah, berarti nggak apa-apa di BCNF. Tapi BCNF ini adalah dia 3NF, jadi nggak masalah kamu. Yang masalah adalah ketika masih di 2NF, itu masalah. Ya, kalau udah jadi 3NF, kamu jadiin BCNF nggak apa-apa. Bu mau nanya, kalau composite key apa ya? Itu composite key itu istilahnya penggabungan dari beberapa key yang jadi primary key. Ya sama dengan super key. Kalau composite key ini tadi dia belum tahu bahwa yang digabungkan satunya super key, satunya primary key atau enggak. Tapi kalau super key biasanya satunya udah tahu kalau dia super key. Tapi sama, penjelasannya adalah penggabungan, jadi sama aja. Penggabungan dari beberapa key tadi, gitu. Itu ya, teman-teman, sama-sama. Semoga bermanfaat apa yang saya kasih hari ini buat persiapan ujiannya. Ya, memang database itu gampang-gampang susah kalau nggak belajar coba di 2NF atau di query-nya itu susah. Nah, nanti teman-teman, oh ya, catatan terakhir. Yang jadi yang kalau tadi kan saya bilang, kalau kamu belum punya datanya, kamu bikin ERD-nya langsung boleh dari tabelnya. Kalau kamu sudah punya datanya, kamu normalisasi. Yang dibikin ERD-nya yang mana? Yang dibikin ERD-nya adalah yang tabel paling terakhir di 3NF-nya. Itu yang jadi ERD. Ya, itu yang paling terakhir yang jadi ERD. Gitu. Itu yang kadang orang nggak tahu. Gitu. Kadang melupakan itu. Ya, itu aja teman-teman. Sekali lagi sukses untuk ujiannya besok ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jadi ya memang harus belajar. Istilah database memang banyak. Ya, good luck ya. Tuhan berkati. Saya balikin ke Ansel. Thank you. Oke, terima kasih Bu Christine. Dan juga saya mau berterima kasih pada teman-teman semua yang udah menghadiri nih sesi responsi database teknologi. Kami dari HIMTI sangat berterima kasih juga kepada Ibu Christine selaku pengajar yang sudah mengajari teman-teman semua dengan sangat-sangat baik pada hari ini. Sampai segitu saja sesi sesi kita pada hari ini. Saya sebagai panitia dan MC undur diri dan sampai jumpa di sesi responsi berikutnya. Terima kasih teman-teman. Thank you teman-teman ya. Salam sehat. Tuhan berkati. Thank you Ansel. Thank you Bu, thank you. Saya izin pamit ya. Ya Makasih Bu ya. ya. Makasih banyak Bu ya. Sama-sama.